kasih Tuhan, marilah kita memulai ibadah pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan kita pada saat ini, iman kita itu mengalami pasang surut. Badai kehidupan yang berupa permasalahan, pergumulan, sakit penyakit, itu bisa menjadi ujian ketahanan sikap percaya kita pada kuasa Allah. Bagaimanakah kita akan bertahan dalam badai kehidupan yang saat ini kita alami? Itulah yang akan menjadi perenungan kita dalam ibadah kali ini dengan tema beriman di tengah badai. Pelengkap Hidup Jemaat 285 akan menjadi ujian awal kita bila badai hidup menerpamu. Mazmur 14 ayat 1 sampai ayat 2. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga pada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Jemaat Tuhan, melalui pemazmur ini kita dapat melihat bagaimana orang bebal. Orang bebal adalah orang yang mengatakan tidak ada Allah. Tidak ada Allah juga bisa berarti kita tidak meyakini pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak meyakini kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak meyakini bahwa kehidupan kita itu sepenuhnya di tangan Tuhan. Biasanya orang-orang bebal adalah orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri, bukan memohon pertolongan Tuhan, merasa kuat, merasa hebat, merasa paling apapun itu dalam kehidupannya. Tetapi di kesempatan kali ini, marilah kita mengakui segala kelemahan kita. Kita mengakui ketidakberdayaan kita dan dosa-dosa yang kita lakukan.
tidak mengakui adanya Allah, dengan tidak mengimani pemeliharaan, kuasa, dan kehidupan kita sepenuhnya Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Tuhan, kita mohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 28, bait 1 dan bait yang ketiga sebagai pengantar pengakuan dosa kita. Ya Yesus, tolonglah. Yang dengan kerendahan hati mengakui segala dosa-dosa kita, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ikulah buk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab buk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita semua. Jemaat kekasih Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan bagi setiap kita yang berbeban berat, yang letih lesu, kita diminta untuk datang kepadanya, karena Tuhan akan memberikan kepada kita sebuah ketenangan dan juga damai sejahtera, begitu juga keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Untuk itu, selaku orang-orang yang telah menerima keselamatan, marilah kita nyatakan kesanggupan kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyatakan kesanggupan kita, kita mau berjalan dengan juru selamat kita kemanapun juru selamat kita berjalan. Itu Jemaat 370, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ikuti
marilah kita menyatakan pengakuan iman dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami kembali ke hadapan-Mu, menaikkan ungkapan syukur kami dan rasa terima kasih kami atas segala kebaikan Tuhan dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami sungguh sangat bersuka cita dan merasakan kebahagiaan. Tuhan, biarlah kami semakin Tuhan lengkapi, kebahagiaan kami semakin sempurna, sukacita kami semakin lengkap ketika kami semua mendapatkan firman Tuhan dan mendengarkan serta merenungkan firman-Mu itu. Biarlah Roh-Mu berkarya atas diri kami, sehingga firman Tuhan benar-benar menguasai dan berkuasa atas diri kami, sehingga hidup kami pun hanya seturut dengan firman Tuhan. Untuk itu berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Injil Yesus Kristus diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan ayat ke-21. Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan.
Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap mereka yang mendengarkannya dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita di dunia ini tuh dapat kita ibaratkan kita sebagai perahu yang terombang-ambing di tengah lautan. Terkadang kita bisa menikmati indahnya lautan. Terkadang kita bisa melihat luasnya cakrawala, cantiknya matahari, dan gemerlap bintang di malam hari. Bahkan kita juga bisa menikmati hasil laut untuk kita makan dan memenuhi kebutuhan harian kita. Akan tetapi terkadang tanpa terduga, tanpa diduga, lautan yang tadinya tenang itu bisa menjadi lautan yang mengancam kehidupan. Lautan yang tadinya menyajikan kebutuhan untuk hidup itu bisa menjadi lautan yang mematikan. Badai menerjang dengan dahsyat yang sewaktu-waktu bisa membuat kapal kita menjadi karam. Bahkan bagi para pelaut, Bapak Ibu, hadirnya badai ini merupakan sebuah hal yang tidak menyenangkan bagi dirinya, karena badai merupakan ancaman yang sangat serius yang harus dihadapi dengan serius, juga mempertaruhkan nyawanya. Lalu bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan badai di hidup kita? Bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan badai di dalam hidup kita? Apa yang harus kita lakukan? Atau bagaimana cara kita beriman di tengah-tengah badai? Jemaat kekasih Tuhan, pada umumnya ketika diperhadapkan atau sedang menghadapi badai, kita akan memohon dan berseru kepada Tuhan agar badai cepat berlalu. Kita menginginkan lautan kembali menjadi tenang, indah, dan menyajikan begitu banyak makanan untuk kita. Menantikan mukjizat yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Keinginan semacam itu juga terjadi dengan orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus.
Karisma dan tanda-tanda mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu mendorong orang-orang banyak untuk terus mengikutinya. Sehingga di ayat 2 tadi dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat tanda-tanda mukjizat yang diadakannya terhadap orang sakit. Mukjizat menjadi dorongan orang-orang banyak mengikuti Yesus dan tidak dapat dielakkan bahwa mukjizat memang merupakan daya tarik luar biasa sehingga orang datang itu berbondong-bondong mencari dan mengikuti Yesus karena ketertarikan akan mukjizat tersebut. Salahkah orang banyak tertarik terhadap mukjizat tersebut? Coba kita dapat membayangkan kalau pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu tanpa disertai oleh mukjizat. Apakah orang banyak masih mau terus mengikutinya? Atau untuk kita, coba bayangkan seandainya dalam karya Yesus di dalam hidupnya, dia tidak melakukan mukjizat sama sekali. Apakah kita masih mau percaya dan mengikuti Yesus? Saya meragukan kita masih mau mengikuti Yesus kalau Yesus tidak melakukan mukjizat-mukjizat dalam karyanya. Saya juga meragukan orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus ketika Yesus tidak melakukan mukjizat masih mau berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tetapi menariknya dalam bacaan kita, alih-alih Yesus mengecam orang yang mengikutinya karena daya tarik mukjizat, justru ia menunjukkan kepeduliannya yang luar biasa. Bukankah mukjizat itu adalah tanda bahwa Yesus adalah Sang Mesias? Dialah Sang Mesias itu. Pada pihak lain, mereka yang berbondong-bondong itu adalah orang-orang yang membutuhkan belas kasihannya. Jadi selama ini mereka tidak mempunyai akses langsung merasakan jaminan kasih Tuhan secara langsung. Jadi mereka itu seperti domba tanpa gembala. Di pihak lain kemudian Yesus memperhatikan kebutuhan semua orang itu. Jadi di sini Yesus bertindak seolah-olah sebagai tuan rumah di pesta yang besar. Dan ia berkata, suruhlah orang-orang itu duduk. Ketika orang-orang itu duduk, Yesus mengambil roti dan setelah itu dia mengucap syukur kepada Bapa pemilik alam semesta ini dan membagikan roti dan ikan itu sebanyak yang dikehendaki oleh orang banyak sehingga mereka semua kenyang, dan roti dan ikannya itu juga masih berlebih. Apa kemudian reaksi setelah orang-orang banyak itu menerima berkat yang melimpah luar biasa dan berlebih itu? Tentu saja mereka sangat takjub dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi ketakjuban itu membuat mereka berpikir pragmatis. Berpikir pragmatis itu maksudnya mereka ingin pemimpin yang berkuasa seperti Yesus. Jadi mereka tidak usah lagi repot-repot mengolah tanah. Mereka tidak usah lagi repot-repot menabur benih, menyiram, memupuk, serta menjaga ladang gandum mereka. Atau sebagai nelayan, mereka kini bisa menggantungkan jaringnya dan mengistirahatkan perahunya sampai selamanya, karena mereka tidak usah berlelah bekerja. Dalam pemikiran mereka, toh roti dan ikan yang merupakan kebutuhan pokok jasmani mereka itu dapat selalu tersedia melalui
Yesus, melalui mukjizat-mukjizat Yesus. Kita lihat bagaimana reaksi Yesus ketika mengetahui reaksi orang banyak terhadap mukjizat yang dilakukan Yesus. Dengan tenang, Yesus segera menyingkir ke gunung. Dan dia menyiraja dengan kekuasaan yang fana. Kuasa yang membuat orang hidup dengan cara gampang dan tidak bertanggung jawab. Jadi sekarang terlihat bahwa iman mereka, iman orang-orang banyak itu hanya berpusat pada diri mereka sendiri dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Sangat mungkin Yesus sedih. Karena apa? Mereka berbondong-bondong mengikutinya hanya untuk mencari mukjizat atau berkat dan bukan benar-benar untuk belajar mempercayai hidup kepada Tuhan. Padahal Yesus itu mengadakan mukjizat agar orang percaya bahwa Ia, yaitu Yesus, adalah anak yang diutus Sang Bapa oleh Allah. Lalu mereka dapat percaya akan sabdanya. Coba kita juga bayangkan bagaimana perasaan kita ketika kita berada dalam posisi Yesus. Bagaimana perasaan kita jika sahabat kita, jika keluarga kita, jika saudara kita, teman kita itu ingin berjumpa, ingin bertemu dengan kita, itu kalau ada maunya aja. Bayangkan jika mereka, orang lain itu ingin berjumpa dengan kita, itu ketika mereka memerlukan uang saja, ketika mereka memerlukan materi atau pertolongan kita, dan mereka mau ketemu cuma kalau ada butuhnya aja. Apa perasaan kita? Kecewa? Marah? Atau apa? Mungkin barangkali rasa kecewa dan sedih itu yang dialami oleh Yesus ketika mengetahui reaksi orang yang berbondong-bondong itu. Karena secara manusia, itulah juga yang dirasakan oleh Yesus. Bayangkan juga seandainya Yesus memenuhi permintaan orang banyak itu. Setiap orang tidak usah lagi bekerja. Dan dengan doa permohonan saja mereka akan menerima apa yang diinginkannya. Tidak usah bertani, tidak usah bekerja, tidak usah belajar ataupun berusaha. Pendek katanya, tidak usah berdiri lelah, mereka dapat apa yang mereka inginkan. Tentu saja rasanya ini tidak adil. Bagaimana dengan orang lain yang bekerja keras, yang berusaha membanting tulang? Bagaimana orang yang berusaha keras seperti itu, sementara ada orang yang santai-santai meminta langsung jadi? Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentu saja Yesus itu tidak mengajarkan cara-cara yang mudah. Namun Tuhan memperagakan bahwa yang tidak mudah itu bisa dilakukan dengan cara mempercayakan diri kepada Tuhan. Yang tidak mudah itu bisa dilakukan dengan cara mempercayakan diri kepada Tuhan. Jadi mengikuti Yesus hanya untuk mengejar berkat atau mukjizatnya itu jelas bukan yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dapat mengingat dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah itu, karena mereka tahu motivasi orang banyak itu, Yesus pun menghindar. Tapi tak dapat dipungkiri juga, dalam kehidupan saat ini banyak orang yang hanya mengejar mukjizat saja
bukan berusaha mengikuti dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Masih banyak juga orang yang mengajarkan dan mengejar mukjizat sebagai tanda Tuhan memberkati. Akibatnya apa? Melupakan sang pemberi mukjizat itu. Jadi pemahaman seperti ini itu beranggapan bahwa kekayaan, bahwa kuasa, kedudukan itu merupakan ciri utama dari orang yang diberkati Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya yang dicari dan didahulukan adalah kekayaan, kesuksesan, kedudukan, dan popularitas. Sementara ketaatan dan kesetiaan sering terlupakan. Hidup berkelimpahan roti atau materi tanpa Yesus di dalamnya hanya berujung kesia-siaan. Hidup hanya mengejar mukjizat dan berkat tanpa berfokus kepada sang pemberi mukjizat dan berkat itu juga merupakan hidup yang sia-sia. Jadi hidup bersama Tuhan dalam badai sedahsyat apapun itu kita akan merasakan kedamaian. Jadi beriman di tengah badai itu bukan beriman bahwa badai ini cepat berlalu. Karena iman seperti itu adalah iman yang masih berfokus kepada diri sendiri. Iman yang masih berfokus kepada kebutuhan diri sendiri. Beriman di tengah badai adalah bagaimana kita beriman menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Karena badai sedahsyat apapun kita akan merasakan kedamaiannya. Ketika kita berserah dan mempercayakan diri kepada Tuhan, hal-hal yang tidak mudah bisa dilakukan. Karena kita berfokus kepada Tuhan. Dan damai sejahtera akan ada dalam diri kita bagaimanapun badai hidup itu. Marilah kita beriman dengan memfokuskan diri kita kepada Tuhan di dalam badai kehidupan. Amin. Kita bersatu dulu merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kristus Sang Kasih, bersyukur kami Tuhan, kembali Tuhan selalu mengajarkan kami untuk kami dapat beriman di tengah badai. Untuk kami tidak memfokuskan diri kami, tetapi kami berfokus kepada Tuhan bagaimanapun kondisi hidup kami. Sehingga ketika badai kehidupan seperti apapun dalam hidup kami dapat merasakan damai dari Tuhan. Biarlah itu juga yang melingkupi setiap jemaat di GKJ Taman Murni ini. Untuk mereka yang sedang dalam pergumulan, biarlah mereka dapat memfokuskan diri kepada Tuhan. Sehingga bagaimanapun pergumulan, permasalahan dalam hidup mereka masih dapat merasakan damai Tuhan. Juga untuk mereka yang saat ini sedang dalam proses pemulihan atau dalam keadaan sakit yang ia alami, kiranya juga damai dari Tuhan menyertai mereka, terutama untuk Ibu Sukisno, Pak Parmin, Ibu Sidi Mulyono, Mbak Didut, Bu Endang Setiati, Mbak Saras, Mbak Ria, Mbak Ita, Berli, dan Mbak Mulyo Darsono. Kiranya di tengah-tengah pemulihan dan sakit yang sedang mereka alami, mereka dapat memfokuskan diri mereka kepada Tuhan, sehingga hal yang tidak mudah dapat menjadi mudah ketika menyerahkan diri kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gerejamu ini, GKJ Taman Murni, setiap pelayan, setiap anggota majelis, setiap tim kepanitiaan. Tuhan, satukan kami, terutama di tengah-tengah kondisi saat ini yang serba sulit.
Tuhan jadikan kami untuk juga dapat mewartakan kasih Tuhan di tengah-tengah pandemi saat ini, sehingga kami memiliki kesatuan hati dalam tubuh Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, terutama Kabupaten tercinta Sragen. Tuhan juga kiranya memberkati para pemimpin, agar para pemimpin di negara kami ini dapat benar-benar menjadi tangan Tuhan yang menyejahterakan rakyat dan memberikan rakyat sebuah damai, keamanan, dan juga kesejahteraan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menentukan hidup kami di dalam keseharian. Dalam Kristus Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita, dengan mengingat Amsal 11 ayat 24 sampai 20. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun berkekurangan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dengan jalannya persembahan, kita pujikan lagu Hitung Jemaat 337 ayat 1 dan 2. Betapa kita tidak bersyukur. Kami kenal Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Tuhan. Di pagi yang indah ini kami boleh bersujud di kaki salib-Mu untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami hendak bersyukur untuk berpersembahan dalam ibadah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya dengan persembahan ini Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan saudara kami yang Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini. Ya Tuhan, beri kesehatan, kejujuran, kebijaksanaan. Bapa yang di surga, inilah doa dan permohonan kami. Apabila terselip dosa, Tuhan ampuni. Doa yang jauh sempurna ini ya Tuhan, hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami yang di surga. Di bumi
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ingatlah di tengah-tengah badai kehidupan kita, badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan kita. Bagaimanapun Tuhan adalah pelindung kita, Dia yang akan memberikan kita sebuah ketenangan dan damai sejahtera yang membuat kita dapat tetap teguh di tengah-tengah badai, sehingga kita semua dapat menjadi semakin kuat di dalam kita beriman kepada Tuhan. Di badai topan dunia, Kidung Jemaat 440. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.